Jadi untuk lomba reporting, seperti namanya reporting, intinya membuat report ya. Jadi teman-teman di sini harus membuat report, contact center, KPI, ada 2 ya namanya, ada 2 report KPI yang harus teman-teman buat, yaitu KPI contact center dan juga KPI agent. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang udah biasa membuat KPI pasti sudah familiar ya, caranya mengukur KPI agent, bagaimana caranya mengukur KPI contact center. Nah, kalau tahapannya nanti teman-teman akan login ke aplikasi lomba, tbcca.icca.co.id. Nanti teman-teman masuk dengan aksesnya untuk aplikasinya hanya satu ya rekan-rekan ya. Boleh bawa 2 laptop, tapi akses di, aplikasinya hanya satu. Silakan login menggunakan satu laptop saja. Kalau misalkan login dengan 2 laptop, biasanya itu akan error dan akan muncul pesan errornya, bahwa, sedang dalam proses gitu ya. Tapi intinya sih, kami menghimbau untuk mengakses melalui satu laptop saja. Nanti setelah login kemudian, nanti, ada mengklik start gitu, teman-teman akan mendapatkan data, untuk di-download gitu. Datanya sih yang kami sediakan adalah data Excel ya, jadi di situ sudah lengkap tuh di dalamnya ada ketentuan, ada data-data lain yang teman-teman akan lihat nanti ya. Kemudian teman-teman akan mengolah data online tersebut selama 2 jam. Nah, 2 jam itu silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Hitungan 2 jam itu dihitung dari ketika timer teman-teman sudah berjalan di aplikasi ya, teman-teman. Kalau sudah klik start, itu baru kelihatan tuh timernya terhitung 2 jam. Dan teman-teman di aplikasi harus mengisi kolom-kolom, tabel-tabel yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, nanti kalau misalkan sebelum 2 jam itu dan sudah selesai dilakukan perhitungan, diisi semua di aplikasi dan di-submit. Kalau misalkan lewat dari 2 jam gimana konsekuensinya? Kalau teman-teman sudah, melakukan perhitungan tapi lupa misalkan waktunya mepet sekali, belum masukin di aplikasi, lewat dari 2 jam gitu. Nanti hasil teman-teman tidak akan tersubmit di aplikasi gitu. Jadi konsekuensinya itu teman-teman tidak akan bisa mensubmit sama sekali hasil dari, perhitungan yang teman-teman lakukan. Jadi penting untuk, apa namanya, menstrategikan, eee, perhitungan dari, reporting itu sendiri ya, teman-teman. Dan perhitungannya, penilaiannya online gitu, jadi memang sudah otomatis dirancang oleh tim, aplikasi kami gitu, tim IT kami untuk, penilaiannya sudah otomatis dilakukan. Hasilnya memang tidak akan langsung terlihat gitu semuanya, perusahaan ini, perusahaan itu, dan segala macamnya, tapi teman-teman bisa lihat hasil, paling enggak hasil teman-teman sendiri sudah bisa dilihat. Kemudian kita lanjut petunjuknya. Untuk petunjuknya timnya harus wajib 2 orang ya, jadi nggak boleh satu, nggak boleh 3, nggak boleh 4 gitu. Memang harus wajib terdiri dari 2 orang. Namanya juga sudah submit ya di aplikasi kami si.icca.co.id. Nah, peserta juga dapat menggunakan 2 notebook. Nah, tugas yang diberikan adalah seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi membuat laporan bulanan, yang pertama terdiri dari laporan agent terbaik, sama laporan operasional kontak center. Nah, data kinerja yang kami sediakan itu adalah data kinerja agent dan juga aktivitas kontak center selama 1 bulan. Kemudian waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya sudah saya tekankan di awal adalah 2 jam. Kemudian, penilaian berdasarkan kesesuaian jawaban atas pencapaian target pada laporan kinerja. Nah, kami berikan bobot untuk masing-masing, apa namanya, penilaiannya. Nilai 1% untuk nama agent yang benar, kemudian nilai 1% untuk pencapaian KPI agent yang sesuai, dan juga nilai 4% untuk nilai KPI kontak center yang benar. Nah, nanti teman-teman di sini penasaran kan ya, kenapa nilainya 1% gitu, kecil-kecil sekali. Nanti kalau teman-teman lihat itu ada banyak parameter yang teman-teman harus isi. Kita lanjut mungkin caranya ya. Tentunya dalam menghitung KPI agent, teman-teman juga harus menghitung kualitas, dari quality, QM-nya ya, QA-nya dari agent itu sendiri. Nah, ini ada parameter yang sudah di-set gitu, misalkan etika komunikasi, kemampuan menyimak, sampai edukasi pelanggan. Nanti parameternya itu bisa saja,
berbeda ya dengan yang kami tampilkan hari ini, dan juga bobotnya bisa saja berbeda untuk yang kualitas ini. Tapi untuk kualitas sendiri, kami menerapkan sistem perhitungan nilai maksimumnya 3. Jadi, ada NA, NA itu misalkan parameter yang tidak bisa dinilai, 0 itu memang, parameter yang wajib dilakukan tapi tidak dilakukan sama sekali, 1 itu adalah kurang, 2 itu adalah cukup, dan 3 itu adalah baik. Jadi nilai maksimumnya adalah 3, kemudian nanti seperti yang teman-teman tahu ya kalau menghitung, QA itu, biasanya, eee pencapaian dikali bobot, kemudian nanti diakumulasi, kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang NA, itu ada koreksi NA-nya, bisa dilihat ya kalau di sini contohnya NA-nya kemampuan negosiasi gitu, bobotnya adalah 5%, maka ada koreksi NA-nya 5%. Nanti setelah itu teman-teman menghitung totalnya. Kalau ini baru satu nih teman-teman, tapi yang kita berikan adalah data bulanan. Karena data bulanan, data 1 bulan, bisa saja, apa namanya, satu agent itu bisa dapat penilaian beberapa penilaian gitu, karena atas, rekaman yang didengarkan oleh tim QA gitu. Jadi, sifatnya adalah nilai kumulatif ya, yang harus dihitung nantinya sama rekan-rekan dari peserta reporting itu sendiri. Kemudian, jadi kalau misalkan Renata ini ada 82,5 gitu, nanti juga ada perhitungan rekaman lainnya, terkait Renata gitu, berapa gitu. Nanti dihitung tuh 1 bulan Renata itu pencapaiannya berapa, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu seputar perhitungannya, atau saya lanjut dulu ke, inti dari perhitungan kita hari ini? Menghitung KPI agent gitu. Jadi, nanti di dashboard yang teman-teman, terima itu ada tabel KPI agent yang kami sudah set. Nah, ini kalau di sini kami kasih lihat ada, eee, indikatornya ada 8 gitu, ada 8 indikator yang teman-teman perlu isi. Teman-teman harus isi tuh datanya, data occupancy rate-nya, kontak center itu agent itu berapa gitu, kemudian call per hour-nya berapa, kemudian FCR-nya berapa, QM-nya berapa, kemudian test product knowledge-nya berapa, customer satisfaction-nya berapa, itu semua harus dihitung semua ya. Dan nanti, ada bobotnya juga sudah di-set gitu. Jadi nanti teman-teman akan, mendapatkan juga bobot masing-masing indikator dan juga akan menentukan nilainya berapa sih nilai dari KPI agent itu sendiri. Nah, eee, ini baru prosesnya ya. Nah, intinya kemudian lanjut kita ke KPI contact center. Nah, untuk KPI contact center itu ada, kurang lebih sekitar 20 parameter. Bisa saja ada parameter yang berubah ya rekan-rekan. Jadi yang saya tampilkan ini, yang dasar gitu, yang biasa kami terapkan gitu, tapi bisa saja ada perubahan, parameter yang kami tentukan, kemudian nanti ada juga deskripsi yang akan kami sediakan. Nah, ini bisa dilihat deskripsinya di sini. Jadi kalau untuk incoming calls, deskripsinya jumlah incoming call. Kemudian average talk time itu perhitungannya answer time dibagi answer call. Jadi sudah dikasih lengkap untuk, cara deskripsi perhitungannya. Nah, untuk nilainya juga sudah ada, jadi biasanya kalau misalkan kayak cost per call itu harus nilainya berupa rupiah ya. Kemudian, customer satisfaction, turnover rate, kemudian attendance gitu, ada berupa persentase, ada AHT, ada ATT juga berupa second, kemudian juga yang strip itu biasanya memang tidak ada nilainya ya, maksudnya langsung kalau call per hour berapa call per hour-nya, kemudian incoming calls berapa, jumlah calls-nya, answer calls pun juga sama. Jadi, yang kami sediakan sudah lengkap, nanti silakan dicek nanti kalau di data yang sudah kami sediakan. Kemudian, nah, ini inti dari proses pengerjaan teman-teman semua ketika, sudah menyelesaikan, perhitungan KPI agent-nya ya. Nah, kami menyediakan jumlah agent-nya ada 10 ya teman-teman, gitu. Jadi teman-teman harus menghitung 10 agent dan, teman-teman harus menginput itu di dalam aplikasi. Nah,
eh, bagaimana bagaimana menginputnya itu harus diurut dari nama agent yang paling baik sampai dengan KPI terbaik sampai juga dengan nama agent dengan KPI terendah. Jadi nomor 1 sampai 10 itu harus berurut. Nah, nama agentnya yang terbaik itu harus lengkap dan ditulis dengan benar. Kalau ada typo, kemudian ada salah ketik, itu tidak dihitung 1%. Nah, urutan peringkat agent juga harus benar yang seperti saya sudah sebutkan ya. Nilai agent dengan 2 angka di belakang koma, toleransinya adalah 0,01%. Jika nilai yang harus dicapai itu adalah 98,33, misalkan teman-teman mungkin kan kadang-kadang kalau lihat koma itu bisa aja teman-teman ambil komanya sampai belakang gitu, tiga angka di belakang koma gitu. Teman-teman lihatnya 98,32 bukan 98,33 gitu. Jadi teman-teman isi 98,32 itu masih ditoleransi sama tim panitia. Kalau misalkan teman-teman isinya 98,34 juga masih ditoleransi. Sama halnya kalau misalkan bikinnya 80,15% gitu hasil KPI-nya, berarti toleransinya adalah 80,14% atau 80,16%. Kalau misalkan masih dalam batas toleransi, teman-teman akan mendapatkan poin 1%. Gitu. Jika peringkat dan nama agent benar, maka nilainya 1%. Kemudian jika nilai KPI agent benar, maka nilainya juga 1%. Maka kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, jadi ada 10 agent gitu. Kalau agentnya dengan urutannya benar itu 1% gitu. Berarti dapat nih 10. Kalau misalkan KPI-nya juga benar, itu dapat nih 10%. Kalau ada yang salah gitu, gimana caranya? Ya berarti tidak terhitung. Misalkan ada yang ini kebalik nih, 9 sama 10 urutannya salah gitu. Terus abis itu KPI-nya juga salah, berarti udah kehilangan 4%. Oke, untuk yang KPI agent, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke KPI kontak center. Nah, untuk KPI Contact Center, nanti dashboard yang kami sediakan gitu di aplikasi adalah seperti ini, teman-teman. Ada nomor, ada parameter, ada nilai. Kemudian kalau ini bobotnya, teman-teman, kenapa tadi kita sebutnya ada 80%, ada 4% gitu. Jadi bisa dilihat ini ada 20 parameter ya gitu. Masing-masing punya bobot 4%. Nah, di sini teman-teman akan dimasukkan nilainya, kemudian habis itu incoming calls, percent answer call, service level, average speed answer, dan segala macam sampai cost per call. Untuk nilai parameter dalam persentase dengan 2 angka di belakang koma, toleransinya adalah 0,01%. Jika parameternya tadi yang sudah disebutkan 98,33, kayaknya bosan ya kalau misalkan 98,33, misalkan angka yang lain gitu, 92,71. Berarti minimumnya adalah 92,70 dan juga 92,72 maksimumnya. Kalau misalkan angkanya masih di sekitar angka segitu, maka akan dapat poin 4%. Kalau misalkan parameternya dalam skala dengan toleransinya +1, maka jika nilai parameter yang harus dicapainya adalah 98, maka minimumnya adalah 97 atau maksimum 99. Sama halnya kalau misalkan ini cost per call gitu. Cost per call-nya misalkan mungkin sekitar angkanya besar gitu, sekitar Rp20.000. Berarti kalau misalkan nilai parameter skala toleransinya 1 adalah 20.001 dan juga 19.999. Itu nilai toleransi yang kami set. Jika nilai KPI-nya benar, maka nilainya 4%. Nah, dengan total nilainya adalah 80%, karena kami set total parameter yang di set di KPI Contact Center adalah 20.